DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 3 yang berbunyi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi DPRD, maka dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Peran dan fungsi DPRD sangat penting bagi negeri ini, yaitu sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tak banyak masyarakat yang tahu apa saja peran dan fungsi DPRD. Sebagai legislatif daerah, DPRD memiliki peran dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi guna mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai fungsi legislasi, DPRD mempunyai peran untuk membentuk peraturan daerah, menentukan kebijakan, dan membuat undang-undang dengan memperhatikan keinginan rakyat. Sebagai fungsi pengawasan, DPRD berperan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan sebagai fungsi anggaran, DPRD bertugas untuk membahas, menyusun, dan menetapkan APBD yang diajukan pemerintah daerah bersama pemerintah kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, DPRD dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak. Anggota DPRD yang mempunyai kedudukan atau status di dalam masyarakat diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Jawa Tengah terdiri dari 5 komisi, salah satunya adalah Komisi C. Komisi C bertanggung jawab pada bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan pajak, retribusi perbankan, aset daerah, aset milik daerah, perusahaan daerah, badan pengelola, dan perusahaan patungan. Komisi C DPRD Jawa Tengah periode 2019-2024 beranggotakan 23 wakil rakyat. Salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah adalah Bambang Eko Purnomo dari fraksi Partai Demokrat dengan daerah pemilihan 10 yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen. Wakil rakyat yang akrab disapa BEP ini aktif berorganisasi sejak bersekolah hingga saat ini. Aktivitas organisasi ini pula yang mengantarkannya duduk sebagai wakil rakyat Jawa Tengah hingga 3 periode. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali hari ini tokoh kita kembali menyapa Anda bersama saya Septi Wulandari. Dan hari ini tokoh kita dari DPRD Jawa Tengah yang akan berbagi cerita bersama Anda ya adalah anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, ada Mas Bambang Eko Purnomo alias Mas BEP atau yang biasa juga dipanggil Mas Beb. Ini saya boleh nggak nih manggil Mas Beb gitu boleh. Ya? Boleh ya. Nah ini beliaunya sudah ada di depan saya tepat ya. Jadi Mas Beb panggilannya kan kalau mau manggil Mas BEP kayak kepanjangan gitu loh Mas ya. Bener kan? Nggak ada apa-apa di belakangnya. Memang panggilannya Mas Beb aja gitu ya. Oke, Mas Beb ini sudah 3 periode ini ya. Jadi legislator anggota DPRD Jawa Tengah. Berarti 15 tahun loh Mas. Betul. Cukup panjang gitu ya. Nah, perjalanan panjang ini udah 15 tahun udah seluk-beluknya DPRD udah apal banget gitu lah. Nah Mas, ini sebelum kita membahas bagaimana kemudian 15 tahun ini sebagai anggota DPRD Jawa Tengah, ini boleh cerita dulu nih Mas. Dulu awalnya gimana sih sampai kemudian tertarik gitu loh, terjun di dunia politik lah ya. Kalau DPRD kan ya memang politisi gitu. Boleh cerita dulu nih. Kita juga nggak mimpi Mbak bisa seperti ini. Karena latar belakang kita, bapak saya ini kan
pegawai Satpol PP Kota Semarang, pegawai rendahan lah. Oke, pegawai negeri juga ya. Pegawai negeri ASN. rendahan. Rumah kita di pinggir sungai di tengah kota Semarang, di Pakunden. Oh, di Pakunden, anak Iya, kota iya, Semarang anak ya. kota. Anak kota Anak nih. kota, kemudian di situ juga pergaulan Pakunden kan keras, Mbak, dari kecil gitu. Nah, memang daerah-daerah yang agak apa ya, brong lah. Oke, kulturnya keras gitu ya kultur di situ. keras. Terus didikan orang tua kita juga keras karena bapak itu kan didik anaknya, bapak kan tidak bangga kalau bisa membelikan anaknya motor, tapi lebih bangga ketika anaknya bisa beli motor sendiri. Oke. Itu jadi kita sampai kuliah pun kita naik bis, Mbak. Naik bis, jalan, dan bahkan bagaimana caranya bisa memanage uang yang diberikan orang tua itu bisa sampai 1 hari kan gitu. Padahal cuma 500 perak dalam kuliah itu. 500 perak ya Zaman untuk dulu. transport, jajan dan semuanya. Ya, tapi kan bagaimana kita bisa memanage itu sehingga bisa hidup lah, bagaimana caranya. Pada waktu kita kuliah, selesai kuliah, kita tahun 2024 kita mencoba nyalon DPD, Mbak. 2004. Oke. Itu utusan daerah itu, Mbak, yang DPD. Saingan kita berat dulu. Oke, usia berapa itu ya? Lulus 26 kuliah berarti masih tahun. sangat muda. Enggak, saya lulus kuliah 23 tahun, 22. Oke, jadi beberapa tahun setelah. Ya. Oke. 22 tahun saya lulus kuliah, terus kemudian saya mendalamkan organisasi, saya di organisasi di Pemuda Pancasila, kemudian di organisasi anti narkoba dan lain sebagainya di situ kan. Nah, 2004 itu kita dan teman-teman mencoba untuk bertarung di DPD. Oke. Kita ya lumayan dapat 800.000 suara lah. Wah, 800.000 suara ya. Ya, Itu. kalau sesuai hitungan kita dengan yang hilang-hilang tidak kita hitung ya. Itu walaupun terus kemudian ternyata yang diambil hanya 4 kan. Saingan kita berat, Pak Budi Santoso, Bu Nafisa Sahal, Pak Darto PGRI, sama Kiai Khalfani yang jadi pada saat itu. Itu banyak tokoh Semarang, ada Pak Wardi, ada semua ikut di situ kan. Ya dulu pertama jadi masih pada tertarik. Oke. Nah dari situ 2004 kami tidak terpilih. Kemudian salah satu mentor kami, kan mentor kami 2. Satu Pak Mardianto Gubernur Jawa Tengah, satunya Pak Nur Faizi Kapolda. Kami ditarik Pak Nur Faizi untuk masuk ke Partai Demokrat di situ. Lah itu mulai berjalan dan kami pun juga tidak mimpi bisa seperti sekarang. Kami bukan anak orang kaya yang punya kemampuan lebih dan sebagainya. Kami hanya kalau mau hidup ya berjuang. Ya berjuang, betul. Kalau mau menjawab tantangan orang, remehan orang ya harus bekerja. Ada itu. Oke, jadi memang berawalnya dari organisasi aktivis lah ya, aktivis gitu ya. Di kampus juga ketua senat, ketua BPM, dulu di Untak, Mbak. Oh di Untak gitu ya. Iya. Jadi berawal dari organisasi, kemudian maju jadi calon anggota DPD itu memang strateginya gitu ya, biar muncul dulu nih orang melihat nih bahwa ada anak muda, tokoh muda yang juga punya semangat yang tinggi gitu, seperti apa itu? Saya muncul pertama kali nama apa ya, semangat itu pada saat saya SMP, Mbak. SMP 2 Semarang saya. SMP ya? SMP itu saya nyoret-nyoret di buku sama teman sebelah saya, masih ingat itu. Haryo itu saya nulis BEP. Harme itu situ tanya teman saya, saya pengen jadi orang yang bisa bermanfaat minimal bagi keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat. Caranya piye? Ya mbuh. Piye caranya nanti kita mengalir dan gitu. Karena bagi saya kadang saya yang menentukan arah tapi tidak berhasil, mending saya mengalir biar Tuhan yang menentukan arah saya kan gitu. Jadi zaman jawaban saya seperti itu, teman saya masih ingat itu. Nah, SMA di SMA 6 Semarang, kemudian saya kuliah. Lah dari situ saya mulai dipanggil BEP, Mbak. BEP itu dari kuliah. Dari kuliah. Dari kuliah saya ketua senat itu, kemudian kita jadi ketua organisasi kepemudaan SAPMA Pemuda Pancasila itu dari 97 kita. Itu kemudian kita tertarik ke politik. Karena mentor kami mengatakan bahwa coba kamu minta cari nama di dunia aktivis, aktivis di kampus, aktivis di luar, kemudian dunia pengusaha, baru ke politik. Nah, setelah itu kita jalankan semua tahap demi tahap. Nah, alhamdulillah kita
bisa seperti sekarang ini. Cuman ya juga bukan jalan yang mudah, Mbak. Pastinya. Jalan orang kalau panjang. ngelihatnya kan sekarang gitu ya udah. Karena orang tua pengennya kita jadi pegawai, Mbak. Oh gitu ya. Ya, kultur keluarga kita kan ada yang guru, ada yang militer, ada yang polisi, pegawai negeri. Pengennya kan suruh daftar pegawai. Dan kita kan pengennya bebas gitu. Emang nggak mau gitu ya? Nggak mau. Jadi ya apa ya? Kita punya sebuah masa depan saya menentukan saya sendiri. Okay. Ya minimal kita bisa bertarung dan dikenal. Terus karena memang di keluarga besar saya kita paling miskin dulu, Mbak. Okay. Bapak saya Satpol PP, ibu saya buka salon kecil-kecilan, jadi ya apa ya, kalau ketemu keluarga besar itu kadang bapak minder, tapi bagi saya nggak ada kata minder, Pak. Malah justru pecutan ya itu ya. Belum pasti mereka yang sekarang sukses anaknya juga sukses, belum pasti, Pak. Tenang, Pak. Bapak udah didik saya kan, kita gitu. Okay. Bahasa beliau. Jadi kita dilahirkan itu kan prosesnya kan tidak langsung lari, Pak. Kita bisa apa namanya merangkak, berjalan, lari dah, baru kemudian kita yang menentukan arah kita. Oke, ini sekarang udah berdiri tegak ya. Di situ kita mulai partai apa yang sekiranya bisa menerima kita. Pada saat itu kita mempelajari semua partai. Nah, alhamdulillah salah satu partai ya Partai Demokrat bisa menerima kita. Jadi naungannya di Partai Demokrat gitu ya di awal. Padahal kita belajarnya di Untak itu kan nasionalisme. Itu nasional, dan memang mentor-mentor saya, dosen-dosen Untak itu luar biasa sekali. Kalau blank kita luar biasa. Oke, tapi menarik loh, kayak tadi baru dari ini SMP, SMA-nya juga di Semarang, SMA-nya juga SD Semarang juga. Iya, kalau kita tahu SMP, SMA-nya ini ya memang bibit-bibit unggul lah ya di kota Semarang ya, sekolah di situ apa namanya udah banyak yang tahu gitu ya. Tapi ada pemikiran bahwa kedepannya akan seperti ini di anak SMP itu memang didikannya seperti apa dulu gitu sampai. Jadi saya senang baca buku, Mbak. Oh, nah itu saya senang memang. baca buku, sampai sekarang pun saya buku-buku masih baca. Dari buku zaman kerajaan, buku-buku tentang mafia, buku-buku tentang pergerakan-pergerakan, kemudian tentang politik saya sering baca. Oke, jadi itu buku-buku itu yang paling menginfluence memang pandangan dulu kan kita ke Perwil, Mbak. Iya, Pustakaan Perwil, wilayah, ya, betul. Kemudian kita ke Gramedia-nya nyuri-nyuri untuk baca, karena nggak mampu beli kan. Iya. Nyuri-nyuri baca, kemudian teman punya buku bagus, kita fotokopi, Di kita fotokopi baca, ya, nggak dipinjem terus nggak dikembaliin nggak ya? Fotokopi kertas buram kan lebih murah dulu. Betul. Nah, dari situ kemudian kita berpikir, oh saya SMP aja udah berpikir saya harus ikut organisasi, harus ini. Makanya di kampung saya SMP udah ikut organisasi Karang Taruna. Oke, memang Ikatan Remaja Masjid itu udah ikut. Jadi memang apa yang bisa saya aktualisasikan. Jadi kan karena kan saya ikutnya cuma olahraga, Mbak, pada saat itu ekstranya ikut bela diri, kemudian ya yang di luar sekolah terus pramuka dan sebagainya. Apa yang bisa menyemangati kita di bidang ini? Bela diri kan memang dari keluarga kita memang diwajibkan kalau anak laki-laki harus bisa bela diri. Oh gitu ya. Jadi memang itu menjadi satu syarat anak bapak saya gitu. Walaupun saya anak laki-laki pertama satu-satunya loh. Oh gitu ya. Tapi memang dari cerita ini bahwa memang dari keluarga bapak terutama itu memang kayak punya punya sesuatu gitu untuk anaknya, punya harus seperti ini, harus seperti ini. Minimal itu menjadi modal juga ya dari kecilnya ya. Tapi nanti kita lanjutkan lagi nih Mas Beb nih. Saya penasaran buku apa nih yang paling menginfluence Mas Beb sampai sekarang ini menjadi seperti sekarang ini ya. Kita akan kembali pemirsa saat lagi, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita. Ya, masih bersama tokoh kita, ada Mas Bambang Eko Purnomo alias Mas Beb ya. Ya, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tadi ini. Banyak buku yang dibaca ternyata sama Mas Beb yang memang kemudian menginfluence menjadi seorang Mas Beb yang sekarang ini. Apa Pak buku yang paling menjadi favorit atau mungkin jadi triggernya gitu waktu itu, wah jadi makin semangat gitu di aktivis? Kalau bicara buku yang paling menginisiasi saya, Mbak ya, itu
tentang sejarah Joko Tingkir, Mbak. Sejarah Joko Tingkir. Iya. Oh, memang ada ketertarikan di ini ya, politik, entah politik kan dia Jawa, dari anak apa. desa bisa jadi raja, Mbak. Jadi kan sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kan ada kata di buku itu jalmo tan keno kiniro. Apa itu artinya? Orang tidak bisa diremehkan, tidak bisa direndahkan, tidak bisa diduga nanti menjadi apa. Kalau Tuhan udah berkehendak ya pun ya jadilah apa yang dikehendaki Tuhan. Kan gitu. Itu juga jadi salah satu pegangan juga yang diingat gitu ya, Mas. Banyak buku yang kita baca kemudian dari barat bagaimana seorang Napoleon seperti itu, kemudian cuman yang tertarik saya memang sejarah Joko Tingkir paling itu. Dia bagaimana membentengi dirinya dulu menjadi orang kuat. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sebelum dia melangkah, dia kuatkan dulu dirinya. Kuda-kudanya dia kuatkan dulu, fisiknya dia kuatkan, berpikirnya dia kuatkan, bagaimana cara ngomongnya dia perbaiki sebelum dia melangkah untuk apa ya bahasanya merantau. Kan dititipkan sama kebetulan pamannya Joko Tingkir kan yang jaga masjid di Masjid Demak. Itulah di situ namanya Ki Ganjur kalau nggak salah. Nah, di situ kan baru titipkan untuk jadi abdi. Tapi dia waktu itu bisa menunjukkan sesuatu yang membuat Sultan Trenggono tertarik kan, dia bisa loncat melewati kolam itu kan, padahal kolamnya lebar, itu yang membuat tertarik. Jadi bukan poinnya kita sakti loncat enggak, tapi ada membuat poin yang membuat orang itu tertarik sehingga orang itu melihat kita bahwa anak ini istimewa. Gitu. Jadi bukan karena apa ya kesaktian tapi ada sesuatu. Ini kan kita lihat ibaratnya gini, Mbak, orang nendang batu di jalan, dicueki kan batu itu. Tapi kalau ada orang satu ngambil kemudian digosok jadi ake, semua orang tertarik kan? Iya. Nah ini bagaimana supaya orang itu melihat kita dan menggosok kita dengan gembelengan-gembelengan yang keras sehingga kita menjadi sesuatu yang menjadi pilihan gitu, atau mungkin saringan atau tersaring dan teruji gitu. Nah gitu. ini salah satu nilai dari buku itu yang kemudian juga sangat menginspirasi gitu. Betul. Ya. Itu juga diterapkan nggak di Mas Beb gitu, dari bukan ikut organisasi banyak gitu ya. Salah satunya juga yang cukup besar kan Pemuda Pancasila ya, betul ya Mas ya. Itu di situ seperti apa nih? Memang menggeblengnya seperti itu. Gini Mbak, dulu saya cuma ditinggali 1.300 KTA Jawa Tengah, Mbak. 1.300 KTA. Oh, di PP itu. Iya. Sekarang udah ratusan ribu. Itu tahun berapa? 2017 saya megang pertama kali sampai 2022 kemarin, terus 22 pilihan lagi kita periode kedua. Jadi memang unik, Mbak. Di Pemuda Pancasila itu unik karena apa? Banyak premannya. Orang menganggap pasukan hajatan, pasukan nasi kotak dan sebagainya. Gitu ya. Ya tentara jeruk kan gitu. Tapi kan dia nggak melihat bagaimana rasa jiwa korsa di dalamnya. Kalau kita ketemu orang sama-sama orang baik udah biasa, Mbak. Tapi bagaimana ketemu orang baik, orang buruk, orang yang menyimpang, bukan buruk ya, bukan buruk dalam artian orang yang dianggap kadang tidak masyarakat sesuai sama dengan. Tapi setelah kumpul dengan kita jadi baik. Jalanin rokok tapi tiketnya surga. Gitu. Jalanin rokok tapi tiketnya surga. Kumpul kita dengan orang seperti itu, tapi bagaimana kita membuat, kecuali kalau kita yang justru ikut mereka, nah itu lain. Ya. Makanya dikuatin dulu diri kita biar nggak terbawa. Makanya saya kan tidak merokok, tidak minum dan lain sebagainya dari kecil, karena apa ya? Bapak saya ngajarkan bahwa saya berhenti ngerokok. Bapak berhenti ngerokok, kamu juga tidak boleh ngerokok. Sampai sekarang pun ada rokok, ada macam, ada minuman, saya tidak tertarik. Karena memang sudah prinsip saya jaga nama bapak saya. Itu sudah itu, dan itu saya jalankan betul sehingga mungkin ada yang lain, ketua PP kok nggak ngerokok, ketua PP kok nggak minum, nggak mabuk gitu dan sebagainya. Ini kan mungkin membuat orang itu kan buat opini berbeda gitu, Pak. Ya karena orang mungkin ngelihatnya kan dari luarnya aja, nggak kenal gitu ya, jadi sayangnya itu belum ada gitu ya. Kita tidak dilahirkan untuk cintai semua orang, tapi kita berusaha berbuat baik dengan semua orang. Tapi kadang kan yang dilatih itu fisiknya, yang diserang hatinya, Mbak, gitu ya, nggak kuat kan di situ. Ya, gitu. Kadang kita fisik latihan sama gitu, tapi yang diserang hatinya ya, gitu. Ternyata lemes juga ya kalau diserang. Apalagi misalnya kita lagi berdebat dengan anak itu misalnya, ya kalah kita.
Karena saya laki sendiri di rumah. Oke. Gitu. Dan iya. Ya kan laki sendiri kalau pilih suara atau voting kalah maksud saya. Anak-anak perempuan serumah paling ganteng ya Mas Beb. Gabung semua kan, ya udah kita diam lah itu. Tapi dari situ saya belajar bahwa minoritas itu belum pasti tidak bisa mempengaruhi mayoritas. Oke. Jadi bahwa jangan merasa kecil hati ketika kita merasa kita terkucil itu apa enggak. Justru tunjukkan bahasanya bukan kalau harimau kan tunjukkan seringaimu, tapi kalau kita ke desa itu kita tunjukkan kelebihanmu di situ. Walaupun tidak mencari perhatian atau membuat orang itu sangat tertarik, tapi setidaknya kita bisa melihat orang itu mau bicara dengan kita, mau ngobrol dengan kita. Belum pasti juga Mbak, kita berbuat baik dengan orang akan berbuat baik juga dengan kita. Tapi setidaknya kita berharap bahwa anak kita dibuat baikin orang lain gitu loh. Ya. Nilai filosofisnya banyak loh Mas Beb ini ya ternyata ya. Ngobrol ini ya banyak yang bisa diberikan. Bukan filosofis ya Mbak, itu pengalaman sih, pengalaman ya, itu kan nilai-nilai hidup lah ya yang juga bisa dibagikan ke pemirsa. Nah, dari sekian pengalamannya itu, pengalaman hidupnya itu ya, mulai dari SMP ya udah kepikiran untuk yang sesuatu yang besar gitu ya, kemudian aktivis organisasi dan lain sebagainya sampai sekarang. Apa semangat yang dibawa ketika menjadi aktivis atau pengalaman hidup apapun gitu yang ketika jadi legislator sekarang ini ya memang jadi prinsipnya gitu dibawa oleh Mas Beb? Ya, paling seneng ketika kita terima demo yang orang pada takut itu Mbak. Nerima demo yang orang pada takut. Ya, kadang anggota dewan lainnya pada anggota dewan yang waktu demo cipta lapangan kerja itu kan, buat lempar-lempar sampai ambruk, kita yang terima. Katanya juga nggak apa, walaupun kita dilempar air kencing dalam botol aqua ya. Tapi setidaknya ya itulah bentuk bahwa mental kita nggak takut, nggak mundur. Kita biasa bertemu dengan orang banyak, kita biasa ngobrol dengan orang banyak. Kemudian entah semua itu suka atau cuma pura-pura suka dengan kita, kan kita nggak tahu juga Mbak. Siapa yang bisa menerka hati orang kan? Tapi ya kita jalani, kita syukuri, kita nikmati. Tapi memang tugas kita seperti itu. Dulu kita juga waktu 98 kita demo, kita menghujat orang, ya kan, kita hujat, anggap aja ini karma kita. Tapi karma yang baik. Jadi kadang orang tua saya ketika, khususnya ibu saya, istri saya, anak saya, "Pak, kalau ada demo gitu, kenapa enggak?" Malah nemuin gitu ya, malah nemuin gitu. Tapi kalau istri sama anak saya malah dukung, kalau ibu jangan gitu. Anak saya, aja hadapi aja Pak, nggak mungkin dibunuh nggak. Jadi ada sesuatu yang membuat perdebatan di keluarga, kenapa kamu berani, kenapa ini. Cuma setidaknya kita tunjukkan bahwa seorang sudah ditunjuk menjadi anggota DPR, ya tugasnya seperti itu harus dihadapi. Baik buruknya mau dihujat model apa, ya itulah kita. Kita nggak bisa melawan sistem. Yang tidak bisa dilawan itu sistem. Kalau orang melawan sistem ya berat. Makanya tidak bisa kita melawan arus, nggak bisa. Ngikutin arusnya? Kita ikut arus, tapi kita buat arus sendiri. Di sungai. Sungai itu bagaimana kita arus besar, kita nggak mungkin kan. Tapi kan kita taruh ada batu di situ, tengah, ya ikut arus kita sebelah kiri, karena kecilan itu. Bagaimana memecah arus itu, tapi tetap arus itu menjadikan satu kesatuan, tapi kita diperhitung nggak ada batu di situ. Cuman ingat Mbak, yang bisa menjatuhkan orang itu bukan batu yang besar, tapi kerikil yang kecil. Justru kerikil? Iya. Batu besar kan kita tahu, kita hindari. Tapi kalau kerikil kena mata kan kelilipan, terus kena kaki kadang sakit kan, membuat kita jatuh kan gitu lah. Itu. Jadi sesuatu yang besar yang kita ada di depan kadang bukan itu lawan kita, tapi ada apa di balik itu kan gitu. Baik. Nah ini dengan prinsip-prinsip yang seperti itu nih, Mas Beb sendiri nih selama jadi legislator anggota Komisi C ya di DPRD Jawa Tengah ini, sudah apa saja gitu yang kemudian diperjuangkan sebagai wakil rakyat? Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.
makin menarik nih ngobrol dengan Mas Beb ini ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup gitu ya diceritakan yang memang membentuk Mas Beb menjadi seperti yang sekarang ini. Sebagai seorang legislator anggota DPRD 3 periode gitu ya. Sekarang ini di Komisi C. Sebelumnya di Komisi C terus. Oh, jadi dari awal sampai sekarang ini Komisi C terus ya? Oke, jadi udah ngelotok lah ya Komisi C gitu. Selama 3 periode ini dengan pengalaman hidup, prinsip-prinsip yang dipegang tadi, apa yang perjuangan-perjuangan apa yang sampai sekarang ini memang sudah membuahkan hasil atau seperti apa gitu? Kalau Komisi C itu kan berhubungan dengan pendapatan, keuangan, kemudian pendapatan daerah, keuangan daerah, kemudian bagaimana mencari uang itu untuk program-program pemerintah daerah. Jadi anggaran semua dari Komisi C yang mencarikan. Baik dari kita membawai BUMD, semua SKPD, OPD yang ada pendapatannya. Nah, kita harus bagaimana cerdik mencari peluang-peluang pendapatan baru yang tidak hanya dari pajak gitu. Gitu. Nah, kita itu kemudian program-program, misalnya ada program ini. Dulu pernah ada program waktu DAU, guru SMA pindah ke provinsi, kemudian anggaran sudah terlanjur masuk kabupaten, ya kita itu tertantang di situ. Tapi memang kebetulan saya senang bidang keuangan, Mbak. Sesuai ya, sarjana ekonomi juga ya. Senang saya keuangan, bagaimana saya melihat membaca neraca itu paling senang saya. Jadi bagaimana mencari peluang-peluang, bahkan kita praktekkan juga di masyarakat, ataupun kadang ada orang minta konsultasi ke kita, Mbak, masyarakat lurah-lurah itu, ini bagaimana neraca di desa saya seperti ini, bagaimana itu yang buat kami tertarik, gitu. Asik, Mbak, sebenarnya. Cuman memang kadang kita kalau kita turuti anggota dewan ini ternina bubukkan. Gimana itu maksudnya ternina? Ya, karena dia datang kunjungan, dapat uang harian dan sebagainya, pulang. Ya kan kesempatan kita untuk belajar membaca kurang. Nah, kadang kan kita sering juga kita membaca di rumah, PPD, buku-buku itu tetap saya baca. Kadang ya sering kita diketawain, kok buku kayak gitu gua ambil. Ya, ada buku yang muncul tentang ada hubungan dengan kedewanan, walaupun hanya tersirat sedikit ya, Mbak, yang tersurat. Saya tertarik cara mempengaruhi pola pikir orang, baik tingkat di atas kita, sederajat dengan kita atau setingkat di bawah kita. Komunikasi persuasif gitu ya. Itu saya baca sampai selesai, terus kemudian saya praktekkan. Kemudian jadi buku-buku remeh-temeh gitu, kadang dianggap orang remeh-temeh. Ini kan sisi pandang orang lain, Mbak. Sisi pandang dari mungkin seorang pengusaha, seorang pedagang, atau seorang guru, atau seorang birokrat. Ini kita pelajari semua. Saya kadang buku-buku itu punya 5-6 di rumah. Gitu lah. Bahkan ada teknik organisasi menggunakan teknik karate, manajemen karate. Ada itu kita baca. Terus kemudian bagaimana Tung Desem Waringin itu kita baca buku-bukunya. Nah, ini memang saya senang baca itu, sehingga melihat peluang itu, ini bisa jadi duit ini. Oh tidak, gitu. Itu kita memang harus pandai-pandai, Mbak. Khususnya kalau anggota dewan itu kan kadang sistem, Mbak. Oh kita ke sana, kita rapat dengan ini, rapat dengan gitu kan. Kecuali kalau sistem, kalau ada demo itu baru di luar sistem. Cuman semua udah terkontrol, ada rapat anggaran, rapat legislasi, kemudian rapat untuk menentukan jadwal kan, itu memang biasa seperti itu. Jadi sudah tersetting rapi kalau dewan. Tinggal bagaimana ketika kita reses, kita di bawah, kita bagaimana mengambil masyarakat itu butuhnya apa yang sekiranya butuhkan, kadang tidak terjangkau oleh anggaran desa ataupun anggaran kabupaten, dijangkau anggaran provinsi, bagaimana mencarikan peluang itu. Lah itu pintar-pintar kita bagaimana mensiasati itu. Nah, sejauh ini nih, kayak tadi kan ke masyarakat gitu, aspirasi-aspirasi masyarakat yang mungkin berkaitan dengan bidang Komisi C atau yang lainnya gitu, yang menurut Mas Beb nih sampai sekarang memang belum sepenuhnya gitu bisa terpenuhi gitu. Sejauh ini apa nih, Mas, kalau menurut Mas Beb?
Kalau bidang Komisi C itu aspirasinya paling orang ketika berhubungan dengan perbankan, Mbak. Apa contohnya apa nih? Contoh misalnya pengusaha petani. Petani misalnya dia kan panennya 4 bulan sekali. Tapi dia pinjam uang modal untuk membeli bibit, pupuk dan sebagainya. Kalau dia bulan pertama, bulan kedua kan nggak bisa ngangsur. Oh iya. Nah, bagaimana kita memfasilitasi dengan bank Jateng, BPRPKK ini supaya ngangsurnya setelah panen. Oke. Itu paling seperti itu. Karena tapi bisa ya, itu sudah bisa. Dipenuhi ya juga. Bisa, Mbak, bisa. Terus yang paling itu biasanya petani-petani kayak kunir, kemudian kunyit, jahe itu kan bumbu juga gitu. lama, Mbak, itu mereka panennya juga lama, tapi mereka itu, dan itu akhirnya kita usahakan untuk buat kelompok tani sehingga bisa dibantu, bahkan bisa dihibah, dapat hibah. Gitu. Jadi mereka nggak berpikir mengembalikan, tapi mereka berpikir bagaimana cara membuat laporan yang baik dan benar. Tidak ada penyalahgunaan anggaran gitu. Oke, jadi cukup banyak yang sudah dipenuhi. Berarti nggak ada sama sekali, maksudnya dari apa yang mungkin kalau menjadi cita-cita. Kalau di bidang kita nggak ada. Kalau mungkin bidang, yang lain? Bidang komisi lain mungkin banyak, Pak, ada jalan. Yang menurut Mas Beb sekarang ini ya ini kan sudah mau habis nih yang masa periode ini gitu. Yang kira-kira nanti kemudian jadi PR-nya atau apa gitu yang belum? Yang PR sekarang ini lagi kita garap ini kan banyak jalan-jalan desa yang mulai rusak. Jalan itu jalan menghubungkan satu desa satu dengan desa yang lainnya untuk menjual hasil taninya, jalan usaha tani lah. Nah itu kadang sudah rusak kan. Nah, tinggal kabupaten karena uang kita tuh habisnya untuk politik, Mbak. Gitu. Uang provinsi kabupaten itu habisnya untuk politik sebenarnya. Kan 5 tahun. 5 tahun nanti disisihkan lagi anggaran untuk politik dan sebagainya. Nah, kemudian kita paling bagi hasil dengan kota kabupaten itu kan bagi hasil pajak. Yang dihitung oleh BPKAD atau di Benda itu berapa, tergantung kabupatennya berbeda-beda tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah. Kan ada dari pajak kendaraan bermotor, bahan bakar, kemudian pajak cukai tembakau, pajak air permukaan, kemudian lainnya sudah dikembalikan ke kabupaten kota. PBB, air dalam tanah juga sudah dikembalikan ke kabupaten kota. Itu. Nah kalau ini Mas Beb kan kemarin ini dapilnya itu kan di Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara gitu ya, di 3 daerah itu. Nah dari di 3 daerah itu yang dari Mas Beb sendiri yang mungkin selama menjabat atau jadi legislator ini ada masih cita-cita yang memang apa nih seharusnya apa nih yang dicita-citakan tapi belum bisa selesai gitu. Itu banyak kan masalah sungai, Mbak. Masalah sungai, Mbak. Tapi itu bukan kewenangan provinsi, itu BBWS. Iya, kan kadang sering banjir, kemudian pertemuan 3 sungai sehingga ketika pas meluap masyarakat yang kayak kena, kemarin di Pantura gitu ada juga. Ada desa di Kebumen yang aneh, Mbak. 3 desa itu aneh, dia jauh dari laut. Tapi kalau banjir itu kan mereka di rumah panggung pada itu air sumurnya asin. Jadi udah jauh dari laut. Ternyata kita panggil dari SDM untuk mempelajari dan sebagainya, ternyata memang ada cekungan di situ. Cekungan air ketika air laut situ dulu cekungan, jadi memang airnya asin. Jadi kita mandi pun airnya asin. Jadi kayak air laut tapi ya sudah kecampur tuh kayak payo lah. Tapi masih asin. Bahkan pepayanya pun asin, Mbak. Iya, itu di Situbondo kemudian di Sugihwaras. Dan itu belum ada solusinya gitu ya? Belum ada solusi. Karena masyarakat juga nggak mungkin meninggalkan situ karena itu tanah luhur. Itu dan mereka sudah enjoy di situ dan dengan kondisi seperti itu mereka bisa hidup. Gitu. Ya. Jadi ya diterima aja gitu ya sekarang ini ya. Susah juga, Mbak, karena ya mau dibangun model apapun juga. Tapi akhirnya mereka banyak kan berternak. Ternak ayam, kambing, sapi. Sehingga bisa mensupport kehidupan mereka. Baik. Nah ini nanti kita lanjutkan lagi nih obrolan kita, Mas Beb. Masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tokoh Kita.
Ya, masih bersama kami dalam Tokoh Kita DPRD Jawa Tengah bersama dengan Mas Bambang Eko Purnomo alias Mas Beb nih. Mas Beb nih di segmen yang terakhir ini saya masih penasaran nih dengan 3 periode jadi anggota Dewan, tapi ini adalah periode yang terakhir ya, yang di periode ini masih sampai bulan September. Masih ada beberapa bulan waktu yang cukup panjang juga ini gitu. Itu apa yang jadi concern Mas Beb ini sampai dengan akhir masa jabatan? Saya paling menyelesaikan janji-janji saya ke konstituen yang memang memungkinkan untuk dipenuhi. Dan gitu kan banyak juga yang masalah kesehatan, mereka susah ketika akses ke rumah sakit dan sebagainya, itu kan kita udah temukan, ada fasilitasi sehingga bisa mempermudah. Ada PIC-nya sudah kita temukan sehingga bisa dekat. Dan kira-kira masyarakat sudah mulai pinter, sehingga kadang DPR-nya kalah pinter dengan masyarakat itu. Dan dengan banyaknya media-media sosial, belajar dari situ kan masyarakat bisa menilai. Itu karena kalau dulu kan zaman dulu medsos berkurang, belum ada informasi, sehingga gampang untuk orang bingung, gampang bingung kan. Kok saya gini caranya gimana, tapi kan informasi bisa cari di internet dan sebagainya. Gitu. Sekarang setidaknya setelah itu nanti masyarakat tahu ini bisa, ini ada aturan ini yang tidak bisa, dan ini yang berbolehkan, tidak berbolehkan. Itu biasanya seperti itu, Mbak. Nah ini tadi kan masih mau memenuhi janji-janji yang sekiranya bisa dipenuhi. Ini contohnya apa aja? Bukan janji, Mbak, permintaan. Permintaan konstituen yang kira-kira masih bisa dipenuhi. Jadi tetap berjuang sampai akhir gitu ya, Mas ya. Seperti apa nih contohnya, Mas? Contohnya itu tadi, Mbak, kemarin kita temukan PIC antara double kami dengan Rumah Sakit Margono. Yang bidang kesehatan tadi ya. Ada itu, terus kemudian bagaimana cara kita menemukan dengan perbankan untuk petani. Itu sudah insya Allah udah clear juga. Terus kemudian bagaimana bantuan desa ini yang belum tercover di APBDes maupun kabupaten bisa di-cover di provinsi. Dan gitu, walaupun mungkin aturan tidak ada, bagaimana caranya kita membuat perda yang bisa itu memungkinkan. Kan gitu. Tapi masih memungkinkan untuk mengesahkan perda-perda yang tadi. Sudah proses juga ya. Setidaknya kan kalau itu kan lembaga, Mbak. Lembaga kan berjalan terus, kontinu. Tidak berhenti, tidak stuck kan, tidak statis kan gitu. Iya, betul. Gitu. Meskipun nanti pergantian siapapun gitu ya, di situ masih bisa gitu ya didorong, masih bisa mendorong juga gitu kan masyarakat dari luar untuk apa saja yang kemudian nanti diputuskan di DPRD gitu ya. Nah, kalau setelah nanti ini selama masa waktu ini ya, sisa ini yang tadi masih mau memenuhi permintaan masyarakat. Nah, setelah itu nih kira-kira apa yang menurut Mas Beb ini akan dititipkan ke wakil rakyat yang berikutnya ini, yang menurut Mas Beb ini menjadi sesuatu yang penting gitu? Tiap tahun pasti beda. Tiap tahun pasti setidaknya pelajari dulu, dengarkan apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat turun langsung ke bawah. Gitu. Karena kita waktu jadi dewan kita sering tidur di rumah warga, Mbak. Tidur di rumah warga gitu ya. Kalau pas kunjungan ke kita sering kadang diundang, Mas, mau nginep tempat saya, itu kita nginep di sana. Jadi jangan basa-basi kalau sama Mas Beb diundang nginep beneran loh ya. Betulan kita. Padahal rumahnya kamarnya cuma satu, Mbak. Terus gimana? Kita di depan gelar tikar, kita gitaran depan nongkrong sampai pagi gitu. Udah nginep. Karena MCK-nya di sungai. Gitu. Di sana masih ada yang seperti itu ya. Kalau nggak di kolam lele. Jadi itu masih dengan lingkungan seperti itu. Jadi jangan melihat kotanya saja, tapi sebenarnya di pelosok-pelosok dalam masih banyak yang perlu kita benahi. Jadi bahkan dari MCK aja itu yang seharusnya sudah bebas ya MCK. Karena dapil saya itu termasuk dapil yang miskin loh, Mbak. Miskin ekstrim. Banjarnegara, Kebumen. Itu miskin ekstrim ya di Jawa Tengah ya. Banyak di saya miskin ekstrim. Jadi PR-nya banyak ya yang didapat. Ya jangan merasa sudah bangun Jawa Tengah kalau masanya masih ada yang miskin ekstrim. Masih gitu. Jambanisasi belum merata itu ya. Gitu ya. Betul, Mbak. Kadang masih Dinas Kesehatan masih buat bantuan jamban. Untuk warga gitu. Karena memang belum masih ada yang papan kayu di
paku-paku jadi rumah gitu masih ada. Oke. Jadi nggak seindah yang kita bayangkan, nggak senang kita dendangkan. Kalau kita turun betul-betul bawah. Tahu banget ya Mas ya. Iya. Jadi bagaimana kondisi masyarakat yang apa yang mereka butuhkan itu benar-benar Kita dilihat diundang dari makan Mbak di rumah warga di Kebumen. Itu ingat waktu kecil saya Mbak, masih ada itu. Gimana? Kita dijamu tempe mendoan ya sana, mendoan. Telur dadar. Telur dadar itu satu dipotong-potong jadi 8 apa 12 itu. Terus telur asin itu dipotong jadi 4. Telur dadarnya dicampur kelapa nggak Mas? Terus enggak Mbak, gitu itu kan, sama gitu tepung biasanya Mbak. gitu. Oh, sama tepung Mas. Bukan kelapa, tepung. Terus kemudian sambal sama sayur daun singkong yang direbus itu. Saya pikir ternyata anaknya banyak Mbak. Ya kita nggak tega tuh ngambil, di sana belum makan. Iya. Ya kita bawa makanan nggak mau kan. Jadi saya maunya Mas makan yang saya makan dengan keluarga saya. Ya udah kita makan bareng, tapi makan bareng. Supaya kecil-kecil makan bareng gitu. Nah di situ timbul Pak Kulon nyuwun niku anak yang kecil. Saya mau yang itu Pak. Maksudnya mau telur asinnya, tak kasih semua. Jangan untuk tamu sampai kayak gitu. Enggak, saya nggak butuh suka telur asin, saya punya tensi kan nggak. Berdalih seperti itu. Makanya saya makannya sayurnya. Padahal kalau kita makan sayur singkong kan itu juga asam urat juga kan. Tapi kan dengan sambal, tempe asik sekali gitu loh. Kan kita jarang ketemu kan, paling di rumah-rumah kan. Nah, kita berpikir bahwa oh ternyata seperti itu. Dan pernah Mbak makan, kenapa kok malam-malam saya diajak makan disuguhi bubur? Ternyata berasnya tinggal satu batok kelapa itu loh. Oke. Biar banyak jadi gitu ya? banyak ternyata Mbak. Nggak kepikiran kan kita pikir ini kok bubur ada apa ya? Ternyata kalau bubur Manado mungkin itu ya Mbak, ada sayur-sayurannya. Ada ikan. Oh cuma bubur, santan, terus garam kan. Dan di situ lauknya tuh aneh Mbak. Lauknya itu kalau orang sini bilangnya kincau. Oh ya, gula gitu. Gula. Itu jadi, monggo ini makan kita malam ini makannya seperti ini. Ternyata berasnya habis. Ya, akhirnya kita belikan beras untuk beliaunya. Tapi beliau seneng kok kita doyan gitu loh. Iya. Sebelah kecil saya juga makan kayak gini. Kalau saya gereh aja dibakar. Kita dulu kan Mbak. Nggak digoreng ya, nggak digoreng, goreng dibakar, biar mahal. cepet. Karena kita kadang pulang sekolah nggak ada orang tua, kita nyambel bawang sendiri kan. Ya. Karena memang kita dilahirkan bukan dari orang kaya, tapi setidaknya semangat. Karena orang pintar, orang kaya itu pasti kalah dengan orang yang punya semangat. Betul. Itu aja prinsip saya Mbak. Oke, baik. Nah ini pesan untuk mungkin anak-anak muda atau masyarakat di luar yang juga punya semangat gitu untuk ikut berjuang lah gitu ya untuk negara, untuk masyarakat. Ini apa nih kalau dari Mas Beb? Kalau saya jangan minder. Semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi bagaimana kita bisa memanage kelebihan kita, kemudian bagaimana kita bisa memperdalam supaya kekurangan kita jangan terlalu mencolok, tapi kita bisa melihat bahwa kita berani bersaing dengan siapapun. Tunjukkan jati diri kita bahwa kita tidak kalah dengan siapapun. Karena selama nafas kita masih ada, jantung kita masih berdetak, dan Tuhan masih merestui, apapun kita kalau berjalan harus minta restu dari Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita. Pasti ada jalan. Kalau memang kita merasa bahwa kita yang menentukan arah, gagal, biarkan Tuhan yang menentukan arah kita. Dan gitu. Nah ini. Gitu. Tapi ya. Ini pesan dari orang yang memang sudah melakukan itu gitu ya, dari nol lah ya, dari nol perjuangannya sampai sekarang ini. Kan nggak bisa Mbak, kita masa seorang harus ikut kita nggak bisa. Tapi nanti tiba-tiba dia merenung, ada sepetik dari Tuhan, kasih nama dari itu kan, oh iya ternyata akhirnya mereka mau ikut kita dan gitu. Iya baik. Nah terakhir nih Mas Beb, terakhir banget nih. Ini kan udah mau selesai di bulan September. Setelah itu apa nih yang mau jadi concernnya Mas Beb? Saya pengen kembali ke Semarang. Sebagai putra daerah Semarang ya. Pengen kembali Semarang dan berbakti untuk Semarang ya. Setidaknya kita mencoba untuk bagaimana ikut membesarkan atau
mewujudkan Semarang sesuai dengan cita-citakan warga Semarang gitu. Oke, Tapi jadi bentuknya seperti apa nanti aja Bismillah. Oke. Semoga hasilnya alhamdulillah gitu. Oke, bismillah dan semoga alhamdulillah hasilnya Iya. gitu ya. Tapi mudah-mudahan apapun itu gitu ya, seperti apa bentuknya, mudah-mudahan berhasil karena menjadi cita-cita yang Amin, baik amin, dan amin. cita-cita yang memang diharapkan untuk oleh masyarakat Semarang dan sekitarnya gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Beb, waktunya luar biasa, 1 jam kita ngobrol, banyak mendapatkan nilai-nilai yang ya pengalaman yang dibagikan ke pemirsa juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Mas Beb dengan apapun yang akan dijadikan langkah berikutnya. Terima kasih. Ya, oke. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Septu Landari, pamit undur diri dan juga kerabat kerja yang bertugas tentu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.